Halo, berjumpa lagi dengan Eka di sini di channel Big Brother. Hari ini kita akan secara khusus membahas mengenai teori konspirasi COVID-19 dan dampak ekonominya terhadap dunia. Kita tahu sekarang di seluruh dunia sedang mengalami krisis ekonomi diakibatkan oleh pandemik COVID-19 ini. Tidak terkecuali, bahkan negara sebesar Amerika pun mencatatkan rekor terburuknya sepanjang sejarah sejak tahun 1900-an, yaitu mengalami laju pertumbuhan ekonomi hingga minus 30% lebih. Negara tetangga kita tidak jauh berbeda. Singapura bahkan memegang rekor sebagai laju pertumbuhan ekonomi terburuk di Asia, sebesar minus 41%. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga mengalami hal yang sama. Laju pertumbuhan ekonominya tercatat minus 5% lebih di akhir kuartal pertama. Namun di kuartal kedua pertengahan ini sedang terjadi rebound atau terjadinya kontraksi ekonomi yang baik, sehingga nilainya mulai meningkat. Tentu saja ini diakibatkan oleh stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Namun apakah ini bisa mempertahankan ekonomi kita tetap baik? Tentu saja kita berharap seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bisa bersatu untuk saling menjaga kondisi ekonomi dari negara ini. Karena tanpa kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, maka krisis benar-benar sudah diambang mata. Kita sekarang membahas mengenai sebenarnya apa tujuan daripada para globalis atau elit global ini. Kita tidak bisa tutup mata tentang teori-teori konspirasi mengenai hal tersebut, karena kejadiannya sekarang sudah nyata fakta bahwa krisis ini benar-benar sudah di depan mata, di ambang pintu resesi. Bahkan bisa dibilang kita harus benar-benar waspada dan mengerti. Sebagai masyarakat awam, kita tidak mau hanya dibodohi dan diam. Kita harus memiliki action yang jelas. Tapi untuk bisa memiliki action yang jelas, tentu saja kita harus memahami apa sebenarnya konsep dan tujuan dari mereka. Oke, konsep globalis dan para elit global tetaplah sama. Tujuan mereka adalah total kontrol terhadap seluruh negara di dunia, seluruh penduduknya, alias seluruh manusia di bumi. Itu adalah dalam kontrol mereka. Itu adalah tujuannya. Nah, pola yang digunakan oleh para globalis ini sebenarnya sudah cukup terbaca, yaitu mereka menggunakan pola aksi, reaksi, solusi. Nah, lalu apa aksi yang sebenarnya dilakukan? Aksinya adalah adanya COVID-19, pandemi COVID-19. Tapi sekali lagi, bukan virusnya, bukan penyebaran penyakitnya yang sebenarnya sedang disasar oleh mereka, tapi propaganda ketakutan dari virus COVID-19 itulah yang diincar oleh mereka. Propaganda ketakutan atau propaganda of virus ini telah berhasil dengan sukses melaksanakan tugasnya. Kita bisa lihat seperti yang sudah saya jelaskan di video kemarin bahwa tempat ibadah ditutup, pendidikan sekarang hanya melalui daring, kemudian kita bisa lihat digital money juga semakin tersentralistik dengan baik. Kemudian kita bisa lihat juga pembatasan sosial yang dilakukan sehingga orang tidak bisa bertemu dengan mudah satu sama lain. Sehingga ketika orang tidak bisa dengan mudah berkomunikasi, maka yang bisa mereka lihat adalah media. Dan tentu media-media besar semuanya telah dikuasai oleh para globalis. Mereka memberitakan tentang seberapa mengerikannya COVID. Mereka memberitakan tentang jumlah dan angka-angka yang fantastis, seolah-olah pandemik ini adalah pandemik yang benar-benar dapat melumpuhkan seluruh sistem kehidupan manusia. Padahal bukan COVID-nya yang akan melumpuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita, tapi justru ketakutan kita lah yang akan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan sosial kita, beragama kita. Semuanya akan dilumpuhkan dengan mudah tanpa paksaan. Saya akan kutip sedikit video kemarin. Coba Anda renungkan bagaimana bisa seorang di kondisi normal dianjurkan untuk tidak beribadah di tempat ibadah. Itu tidak bisa. Orang akan menolak dengan mudah. Tapi ketika propaganda ketakutan telah diberikan dan disebarkan, maka untuk beribadah di tempat ibadah pun orang sudah was-was. Jangan-jangan nanti ada yang COVID-19, jangan-jangan nanti ada yang menulari, atau saya mungkin menulari.
orang-orang di tempat ibadah saya, sehingga orang akan menjadi was-was. Yang ada di hatinya hanya rasa takut dan rasa takut. Kita tahu rasa takut tidak pernah membangun sesuatu yang baik dalam pikiran manusia. Rasa takut hanya akan menghadirkan kekhawatiran, dan kekhawatiran ini bisa dibilang adalah tempatnya iblis untuk berkarya. Di sanalah dia akan memunculkan banyak-banyak hal, termasuk juga tempat para globalis ini berkarya. Nah, kita tadi sudah tahu aksinya, jadi mereka menyebarkan COVID-19, tapi bukan virusnya, tapi adalah propaganda ketakutannya, sehingga orang dibuat takut dengan COVID, dibantu dengan media. Media pada dasarnya juga akan memberitakan hal-hal yang sifatnya general, yang sudah diatur oleh para globalis. Media lokal di Indonesia juga pasti hanya mengikuti standar-standar yang ada. Seperti contoh di Indonesia, standar pemberitaan jumlah orang yang terpapar COVID-19 maupun korbannya, semuanya sudah mengikuti standar dari internasional. Dan itulah yang mereka inginkan. Mereka berusaha sebarkan sebuah ketakutan dengan angka yang terus bertambah, seolah-olah pandemi ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang berbahaya sekali. Padahal ketakutan dalam diri kita itu adalah sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekedar virus COVID-19. Aksi pertama mereka memberikan propaganda ketakutan melalui adanya COVID-19, tentu dibantu dengan media, maka kemudian muncul reaksi. Ketakutan dan pembatasan sosial berskala besar, kemudian lockdown, akhirnya akan membawa sebuah negara atau sebuah masyarakat ke dalam suatu krisis. Ini yang mereka inginkan. Krisis bagi sebagian orang, dan khususnya bagi para globalis, itu adalah sebuah keuntungan. Mereka sangat mengharapkan hadirnya krisis, karena dengan krisis, orang akan lebih mudah diatur untuk diarahkan. Orang akan lebih mudah ditunggangi oleh berbagai-bagai kepentingan. Lain halnya dalam kondisi normal, akal sehat menjadi berjalan dengan lancar. Akal sehat masih menjadi pertimbangan. Nurani tentu adalah hal yang dipertimbangkan. Tetapi ketika sudah terjadi krisis dan semuanya sudah bicara urusan perut, maka akal sehat sudah tidak lagi akan dimainkan di sana. Dan ujung dari krisis tentunya akhirnya adalah chaos, kekacauan. Itulah yang diharapkan oleh para globalis. Mereka ingin sebuah negara itu tidak perlu mereka berperang melawannya. Mereka ingin sebuah negara itu hancur dari dalam. Ketika masyarakatnya rapuh, maka negara itu akan dengan mudah diadu domba. Seperti yang mereka lakukan di saat menjajah Indonesia. Teknik yang digunakan divide et impera. Mereka masih mengadu domba, membagi-bagi kita dalam kotak-kotak dan golongan-golongan, sehingga sangat mudah untuk dipecah belahkan. Kita akan bahas, nah ini hal yang nanti mungkin akan kita jadikan satu tema tersendiri ya. Tapi pada dasarnya chaos yang diinginkan, kekacauan di masyarakat, sehingga masyarakat ini nantinya juga akan menjadi tidak tahu arah dan tujuan harus kemana. Nah, ketika ini semua sudah match seperti yang mereka inginkan, ini sudah semua sudah klop seperti yang mereka inginkan, masyarakat sudah kacau, pemerintah sudah kacau, korban COVID bahkan terus bertambah, ekonomi terus ngedrop, maka muncullah hal ketiga, yaitu solusi. Mereka akan menjadi solusi, mereka akan menawarkan solusi, mereka akan menjadi semacam penyelamat dunia di berbagai bidang, khususnya tentu saja diawali dari bidang keuangan. Mereka akan menjadi penyelamat dunia, seolah-olah mereka bisa menyelamatkan ekonomi dunia yang sedang runtuh, sedang kacau, dan di situ mereka akan hadir dengan segala kekuatan yang mereka miliki dalam dunia ekonomi untuk akhirnya memberikan pertolongan kepada dunia ini. Dan di sanalah mereka juga akan menerapkan sistem yang namanya mata uang tunggal atau one world currency. Itu yang akan mereka lakukan, sehingga tujuan akhir mereka akan semakin dekat. Ketika seluruh dunia telah menggunakan satu currency, ketika seluruh dunia sudah menggunakan satu mata uang saja, maka mereka sudah dekat sekali dengan total kontrol.
itu yang maka mereka sudah dekat sekali dengan total kontrol, yaitu ingin menguasai seluruh dunia dan orang-orang di dalamnya. Ketika seluruh dunia telah menggunakan uang yang sama, maka tinggal satu hal yang akan mereka lakukan. Mereka akan satukan database kita, keuangan, identitas, kesehatan, asuransi, semua akan disatukan dalam satu ID digital yang kemudian akan ditanamkan di dalam tangan maupun di dalam dahi, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak memakai tanda tersebut bisa bertransaksi, jual maupun beli, seperti yang dituliskan di Alkitab. Itu adalah tujuan dari para globalis ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui pola pikir dan pola rencana mereka, aksi, reaksi, dan solusi, maka yang perlu kita lakukan adalah bersiap-siap. Seperti tadi yang saya bilang, kita harus waspada. Tapi tidak hanya waspada, namun harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi apa yang harus dipersiapkan sebelumnya?